Penyaluran makin merata di semua bank himbara. Sementara bantuan PKH terpantau sudah mulai pencairan secara bertahap di kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Kemudian akan menyusul program sembako BPNT yang mengalami kemajuan proses penyaluran. Jadi tidak heran mulai hari ini akan semakin banyak bukti struk pencairan dari agen maupun mesin ATM. Nah, hari ini kita akan melakukan pantauan penarikan saldo di beberapa bank dan informasi estimasi pencairan PKH BPNT via pos. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di akhir bulan Juli ini sebagai hari terakhir dalam penanggalan dan insya Allah besok kita bersama memasuki bulan peringatan Hari Kemerdekaan. Semoga semangat selalu tetap membara menghadapi tantangan masa depan dalam meraih cita-cita. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterbelakangan. Amin ya rabbal alamin. Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tidak pernah main-main. Menteri Sosial Risma intens melakukan pengecekan lapangan dalam penyaluran bantuan di beberapa daerah. Dalam sekali perjalanan, Menteri Sosial bisa mengunjungi 2 atau 3 kota untuk menyerap informasi dari penerima bantuan di kota terkait. Nah, hari ini diinformasikan bahwa Kementerian Sosial telah menerbitkan surat perintah atau surat instruksi atau dikenal sebagai standing instruction, di mana dalam isi surat memuat agar bank penyalur PKH melakukan transfer dari rekening RPL, dalam hal ini dana rekening Kementerian Sosial, agar dilakukan transfer ke rekening KPM baik di kartu KKS BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Hal ini terungkap dari perubahan keterangan SP2D pada bagian PKH Juli Agustus untuk semua bank himbara. Dan secara resmi penyaluran dilaksanakan di daerah-daerah sebaran bantuan PKH. Dan alhamdulillah untuk semua bank penyalur di aplikasi 6NG sudah ada yang berubah sudah SI. Yang artinya bahwa Kementerian Sosial telah membuat surat kepada bank untuk melaksanakan transfer ke rekening. Sebagaimana yang terlihat pada aplikasi 6NG periode Juli-Agustus untuk KPM sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan program sembako dan PKH, yakni pembuatan surat perintah pemindabukuan atau standing instruction SI ke bank penyalur pusat setelah sebelumnya itu terbit SP2D. Maka pelaksanaan pemindabukuan atau standing instruction SI ini adalah bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial non-tunai dari rekening pemberi bantuan yang ada di bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial. Nah, apakah setelah muncul tanda SI pada aplikasi 6NG, memungkinkankah ada pencairan hari ini? Nah, teman-teman, jika berbicara kemungkinan, maka tidak mustahil ada penyaluran sejak diterbitkannya surat perintah pemindahan dana dari rekening Kementerian Sosial ke rekening para penerima BPNT. Karena dasar dari proses transfer sudah dikantongi oleh masing-masing bank untuk memprosesnya. Cepat atau lambat sangat tergantung dari pihak bank penyalur. Karena setelah terbitnya surat instruksi, maka sepenuhnya yang bertanggung jawab pada proses penyaluran adalah pihak bank. Sehingga cepat ataupun lambat sangat tergantung bank masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan mulai mentransfer bantuan ke rekening para penerima. Nah, hari ini ada beberapa bukti struk pencairan di beberapa daerah pencairan bantuan sosial, yaitu Bank BRI, di mana struk pencairan sebesar Rp1.300.000. Kalau melihat dari jumlahnya, sepertinya bantuan PKH dan ada bukti struk. KKS BNI yang ditarik dari ATM Bank Mandiri dengan saldo Rp400.000. Dan satu lagi dari aplikasi Livin Mandiri masuk saldo Rp400.000 per hari ini di tanggal 31 Juli 2024. Caption yang posting menyebutkan bahwa ibu saya penerima PKH lansia dan juga BPNT. Alhamdulillah subuh-subuh ada notifikasi dari Livin Mandiri Rp400.000. Ini bantuan PKH atau BPNT? Soalnya sama-sama Rp400.000 seperti pencairan tahap lalu.
Nah, teman-teman, struk pencairan di media sosial masih sangat minim informasi yang didapatkan. Apakah itu bantuan BPNT ataukah PKH untuk kategori lansia? Sulit disimpulkan karena penerimanya juga tidak menjelaskan secara detail apakah penerima PKH murni ataukah penerima BPNT murni. Namun, apakah kemungkinan itu dari saldo BPNT Juli-Agustus atau PKH Juli-Agustus? Nah, sebagaimana update Bank Mandiri pada aplikasi Sixenji sudah SI untuk bantuan PKH Juli-Agustus, maka sangat mungkin adalah bantuan PKH. Namun tidak mustahil juga bantuan BPNT dikarenakan bantuan BPNT sudah terlebih dahulu melakukan update keterangan SP2D di Sixenji. Nah, karena untuk PKH jika status sesi, maka secara kebiasaan tenggang waktu pencairan adalah antara 1 hingga 3 hari kerja sudah ada yang masuk saldonya. Namun tentunya sangat tergantung SOP masing-masing bank penyalur. Namun karena yang posting juga belum terlalu banyak, jadi saya harapkan kepada teman-teman semua untuk tidak harus terpengaruh juga untuk melakukan pengecekan saldo PKH maupun saldo BPNT periode Juli-Agustus. Silahkan teman-teman semua ditunggu saja di daerah teman-teman. Silahkan ditunggu saja teman-teman jika di daerah teman-teman mulai rame yang mengecek dan menarik saldonya. Dan saya akan selalu tentunya menginformasikan kepada teman-teman semua jika dari penelusuran cek saldo menunjukkan pencairan mulai merebak di kartu KKS untuk bantuan BPNT Juli-Agustus. Nah, teman-teman, beberapa bukti struk pencairan yang terpantau dari pagi hingga saat ini, silahkan teman-teman mengamati bukti struk pencairan yang saya tayangkan di layar belakang saya. Nah, teman-teman, proses penyaluran bantuan reguler Kementerian Sosial terus berjalan sesuai periode salur berjalan yaitu Juli dan Agustus. Nah, untuk informasi pencairan di PT Pos masih dalam tahapan proses menuju SP2D. Oleh karena pencairan di PT Pos adalah pencairan untuk per 3 bulan, maka kemungkinan tercepat salur adalah di minggu kedua bulan Agustus hingga akhir Agustus. Dan secara kebiasaan penyaluran PT Pos seperti pengalaman pencairan sebelumnya untuk PT Pos Indonesia yang pertama pencairan itu adalah KPM BPNT murni. Kemudian gelombang berikutnya adalah pencairan PKH murni dan disusul pencairan PKH BPNT. Namun kelompok manapun yang cair duluan teman-teman tidaklah masalah. Yang terpenting bantuan tetap lancar jaya dan tidak perlu khawatir jika terlambat pencairan baik itu di kartu KKS-nya maupun di PT Pos. Selain dikarenakan periode salur yang berbeda, untuk KKS itu disalurkan per 2 bulan, tentunya jangka waktunya lebih pendek. Dan yang cair di PT Pos itu jangka waktu pencairannya lebih panjang. Nah, baik di kartu KKS maupun pencairan di PT Pos itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Nah, adapun kelebihan yang pencairan di kartu KKS itu pencairannya terasa lebih singkat antara pencairan yang sebelumnya ke pencairan berikutnya. Karena hanya selang 2 bulan saja bantuan berikutnya dicairkan kembali. Nah, kemudian untuk pencairan di kartu KKS selama periode salur berjalan itu bisa ditarik dimanapun, baik untuk ditarik di agen bank maupun melalui mesin ATM. Nah, kemudian juga jika menggunakan KKS itu bisa ditarik sebagian sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman terkait dengan pencairan bantuan sosial yang akan segera cair di akhir Juli hingga awal Agustus 2024. Semoga berita ini bermanfaat. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.